masuk jenjang SMA SMK, tapi saya nggak keterima di SMA maupun di MAN. Jadi saya masuklah ke SMK dan itu pun saya mengikuti kata orang tua. Ambil teknik sipil. Iya. Nah, SMK berarti ada pengalaman-pengalaman ya Mas ya? Kalau SMK itu pengalaman mungkin magang ada Mas. Cuman kan kemarin karena dulu itu magang dibuat ini pekerjaan, misalnya pekerjaan keramik lantai gitu kan. Saya belum menghitung ulang pekerjaan keramik lantai ini butuhnya berapa dus. Nah, jadi saya keteteran sendiri Mas, karena memang ada kesalahannya udah namanya, dan itu pun dimaklumin sama Mas Habib, nggak apa-apa namanya belajar gitu kan. Udah ya saya jadinya ya sedikit nggak enak sama Mas Habib karena. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host seperti biasanya, Kanda. Dan untuk hari ini kita lagi di segmen atau program dari Ulul Albab Arsitek di YouTube-nya, yaitu podcast. Nah, di sini saya sedang bersama Mas Farhan. Hari ini kita akan membahas pengalaman beliau, pengalaman terkait teknik sipilnya, terkait apa saja yang pernah dia lakukan. Mungkin ada hal yang bisa dikenang atau hal menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita langsung masuk aja. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk follow Instagram kita, media kita, dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Kita langsung saja perkenalan dulu ya. Selamat sore Mas Farhan. Ya, selamat sore Mas Kanda. Iya. Sebelumnya, ini saya terima kasih banget ya, udah meluangkan waktu selagi mengawas Bapak Ibu sekalian. Mas Farhan, Pak Farhan ya. Mas saja sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di sore hari ini. Kita langsung saja Mas Farhan. Mas Farhan, pengenalan dulu. Dari mana asalnya gitu Mas Farhan? Oke, baik. Perkenalkan, saya Farhan Mustafa, biasa dipanggil Farhan. Kalau untuk asal saya dari Jambi Mas, dari Jambi. Sumatera. Jauh-jauh dari Jambi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya itu bisa dibilang merantau ke Jogja untuk ya mungkin menentukan masa depan lah Mas ya. Iya. Nah, sebenarnya pun di jurusan saya sebagai jurusan teknik sipil ini tidak pernah kepikiran sama sekali di pemikiran saya untuk terjun ke dunia sipil Mas, karena memang dalam keluarga saya itu tidak ada yang pernah main proyek, bahasanya gitu Mas. Memang tidak ada yang jadi arsitek ataupun teknik sipil. Jadi benar-benar saya itu melangkah ya, sendiri, membuka kayak gitu. Nah, jadi dulu sebenarnya saya itu tidak ingin masuk ke dunia sipil ataupun dunia arsitek. Dulu sebenarnya saya lebih pengen ke kaligrafi Mas. Kaligrafi. Ya, kaligrafi itu tulisan itu. Arab itu yang biasa ditulis di masjid-masjid seperti itu. Tapi mungkin Allah berkata lain, dan karena ketika saya mau masuk jenjang SMA SMK, tapi saya nggak keterima di SMA maupun di MAN. Jadi saya masuklah ke SMK, dan itu pun saya mengikuti kata orang tua. Awalnya saya pengennya itu jurusannya itu otomotif. Otomotif, mesin gitu ya? Mesin gitu. Nah, tapi memang dari orang tua pengennya saya menjadi arsitek. Tapi saya ikhlas, saya coba jalanin. Saya mengharap ridhonya orang tua, karena kan kalau menurut saya itu ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua gitu Mas. Nah, jadi Allah. Ya saya mengalir aja, meskipun ketika di jenjang SMA itu jenjang SMK saya nggak ngerti apa-apa Mas tentang bangunan. Nol, bisa dibilang nol saya Mas di bangunan itu. Pembangunan, konstruksi. Iya, konstruksi, pembangunan, desain, gambar, dan lain-lain itu saya nol. Saya nggak punya ide, saya nggak punya pemikiran apapun itu terkait itu, karena memang bukan tujuan saya ke sana awalnya. Tapi dengan mengalirnya tadi ya saya serius, maksudnya meskipun itu permintaan orang tua, tapi saya ikhlas gitu kan. Ya, alhamdulillah mulai mengalir. Akhirnya ketika kuliah pun saya juga diskusi sama orang tua. Saya ngomong, Pak, Bu, kalau semisal saya memang nggak lulus di jurusan apa yang saya inginkan, saya minta ikhlas biar saya nggak usah kuliah aja, saya langsung kerja. Tapi alhamdulillah memang jurusan sipil ataupun arsi, dan saya keterima di arsi di teknik sipil di
Universitas Islam Indonesia. Jadi sebelum masuk ke kuliah ini, jenjang kuliah di Univ UI tadi ya, Ya, teknik sipil, ini SMK-nya apa? SMK-nya saya ngambilnya jurusannya arsitek malahan. Malah arsitek ya? Arsitek, Saya kira pembangunan. Oh, bukan. Jadi ya sama, tapi saya lebih ke arsiteknya, desain, arsitek desainnya ya. desain bangunan. Jadi secara nggak langsung kasarannya saya juga udah mengerti dasar-dasar untuk mendesain bangunan gitu mas. Gitu. Makanya dari ada arsitek tadi dasarnya, Ya, basicnya, mau menuju ke Univ ada dua pilihan. ada gitu dua ya. pilihan. Ada arsitek Gitu, atau Mas. teknik sipil. Iya. Kenapa tuh sampai akhirnya aku ambil keputusan teknik sipil? Nah awalnya itu saya punya pemikiran dua mas. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan ya, karena gini, semisal kalau saya pengen ngambil arsitek itu yang jelas ketika kita ngambil arsitek kita harus mempunyai ide ya ataupun kreativitas ya kan. Nah saya berpikir bisa nggak ya saya suatu saat ketika sarjana arsitek itu saya benar-benar bisa memainkan kreativitas saya, ide-ide saya itu bakalan muncul atau enggak. Nah karena kan itu seberjalannya pemikirannya. Nah saya takut itu menjadi salah satu resiko tantangan buat saya. Dan ya udah saya mengambil, akhirnya saya memutuskan untuk jurusan ataupun program studi yang pertama yang saya pilih itu teknik sipil duluan. Habis itu baru arsitek. Tapi sama-sama di Universitas Islam. Sama-sama di Universitas Islam. Sempat di Jogja, saya daftar itu semua univ yang di Jogja semua. Arsitek tuh, ayo, teknik sipil. Teknik sipil, arsitek ya saya daftar juga sempat di UTY itu Universitas Teknologi Yogyakarta. Itu nggak lulus. Tapi ternyata Allah berkata lain, ya rezekinya malah di UI. Oh gitu. iya. Oh. Karena memang banyak pertimbangannya. Iya. Jadi Takut buntu gitu ya. nah, malah sebenarnya malahan ketika saya SMK itu malah saya sering bisa dibilang bolos ketika mata pelajaran yang berbau ke teknik sipilan mas. Tapi saya malah ketika kuliah ngambilnya jurusan teknik sipil. Ya malah biasanya seperti itu ya. Iya. Yang dihindarin Yang dihindari rezekinya. malah yang terjadi di Oh gitu. Akhirnya di Univ sekarang ngambil teknik sipil. Iya. Nah SMK berarti ada pengalaman-pengalaman ya mas ya. Kalau SMK itu pengalaman mungkin magang ada mas. Cuman kan kemarin karena dulu itu magang di tahun 2019 awal itu kan sempat mulainya COVID. Jadi pun saya magang harusnya 3 bulan, saya Iya. dapatnya cuma 1,5 bulan. Karena COVID ya. Karena COVID itu pun saya magang di bagian perencanaan desain lah gitu. Jadi nggak sempat ke lapangan karena memang harus dipulangkan ke rumah gitu. Iya. Ya. Karena COVID. Jadi COVID kemarin itu yang benar-benar di ini ya, diliburin Iya, semua memang kegiatannya. harus pulang mas. Di Itu sih. stop ya. Berarti Harus stop. SMK masuk kuliah itu COVID selesai ya? Masuk kuliah itu COVID ya bisa dibilang hampir selesai Hampir karena akhir-akhir COVID lah di tahun 2021 saya mendaftar kuliah itu. Tahun 2022 awal itu semua aktivitas sudah mulai kembali normal meskipun ada batasan lah gitu. Berarti masuk kuliah langsung ke Jogja posisinya. Walaupun Kuliah hybrid semester 1 itu masih online. Itu masih di Sumatera, masih di Jambi. Kemudian di tahun 2022 dapat informasi kalau kuliah itu ada pilihan bisa ngambil online atau semi hybrid gitu. hybrid. Oh. Jadi ada yang masih online, ada yang masih offline gitu. Bisa. Akhirnya saya ngambil langsung ke Jogja biar bisa komunikasi langsung sama teman-teman karena memang saya lebih senang itu komunikasi mas, ngumpul bareng-bareng sama ketemu teman-teman. offline ya. Iya, ketemu daripada menyendiri. Saya karakternya kurang seneng menyendiri. Iya, berarti termasuk ekstrovert ya. Iya, kata ekstrovert orangnya. kalau bahasa sekarang itu. Sendiri malah pusing. Nah, gitu udah kelihatan gitu ya. Kita Iya. masuk di teknik sipil. Mulai pengalaman secara real di lapangan ya sebagai pelaksana. Itu di semester berapa, Mas? Kalau real sebagai pelaksana itu mungkin bukan pelaksana yang memang dikasih tanggung jawab untuk dalam suatu proyek ya mas. Tapi lebih ke kayak mungkin memang pernah menjadi pengawas, tapi kan tetap ada batasan-batasan. Karena itu saya magang di kuliah itu semester 6. Semester 6 saya udah mulai magang. Itu magang saya kembali lagi ke Sumatera karena ada
info dari teman di Sumatera, di Medan. Itu juga pertama kalinya saya main ke Sumatera Utara, dari Jambi ke Sumatera Utara, itu termasuk pertama kalinya. Nah, magang di sana itu proyek underpass, ya lumayan cukup lama saya di sana magang, itu sekitar 4 bulan, dan itu pengalaman yang menurut saya cukup berkesan, karena yang awalnya mungkin saya kira itu magang di pengawasan itu nggak terlalu berdampak buat kita ya, karena kan kita pengennya itu mengetahui pelaksanaan ini gimana, itu gimana, tapi ternyata pelaksanaan itu tidak seburuk yang kita bayangkan menurut saya, karena ketika di pelaksanaan kita di pengawasan, saya magang di pengawasan bukan di bagian kontraktor, tapi kita memang diputuskan untuk mengawasi jalannya proyek. Semisal kayak sebelum pengecoran harus cek-cek besi, kalau semisalnya ada yang kurang, yuk kita lapor ke atasan, Pak ini kurang, ini segala macam gitu. Jadi memang diajarkan untuk sebagai QC, nah, kayak itu. Jadi untuk melihat apakah perencanaan pelaksanaan di lapangan ini sudah sesuai dengan perencanaan atau belum gitu Mas. Nah, itu di magang semester 6 kemarin ya. Semester 6 itu. Ini memang ada asap ya, jadi kita agak Iya, kemasukan. ada yang bakar-bakar. Jadi memang di semester 6 mulai itu terjun langsung sebagai pengawas Iya. di underpass Sumatera Utara Medan. Sumatera Utara Medan. Setelah semester 6 beri berapa bulan biasanya magang? Magang itu 4 bulan kemarin Mas. 4 bulan 4 ya? bulan. 4 bulan kembali lagi ke Jawa untuk melanjutkan kuliah. Tiba-tiba ketemu nih Iya. Ulul Albab Arsitek. Itu gimana itu? Jadi sebelum saya ketemu sama PM-nya kan Mas Habib ya. Iya. Nah, sebelum saya ketemu sama Mas Habib itu memang channelnya dari teman. Oke. Jadi dulu itu ada memang salah satu anggota Ulul Albab yang mungkin sekarang udah tidak di Ulul Albab Mas ya, tapi memang ya pernah berkontribusi lah bahasanya gitu. Nah, saya tuh ketemu sama dia, teman jogging biasa gitu kan. Ya. Nah, cuman karena saya dan dia itu sering mungkin bantu teman yang ingin melakukan penelitian untuk ambil data kan. Nah, saya ya memang orangnya ketika saya dibayar kecil atau besar kan itu memang bahasanya kontrak kerja di awal Mas ya. Kalau misalnya saya ngerasa cukup, ya udah berarti kan ketika saya dibayar saya harus punya tanggung jawab Mas. Misal harus datang jam 7, ya berarti kita paling enggak bangun mungkin jam 6. Berarti kan jam 7 udah sampai ke sana. Ya punya rasa tanggung jawab lah. Kecuali kita memang sekedar membantu. Kalau membantu kan mungkin ya nggak salah kalau misalnya kita entah telat atau kayak gimana kan. Tapi ketika kita memang dibayar, otomatis kan situ kita punya tanggung jawab. Nah, dari situ mungkin Mas Habib butuh engineer lagi tambahan untuk membantu tenaga di sini. Nah, kemudian teman saya itu ngabarilah saya, mungkin karena ngelihat karakter saya. Ya udah, saya direkrut, saya dipanggil, ketemulah sama Mas Habib. Nah, di situ saya berbincang-bincang lah sama Mas Habib kayak gimana, karena kan memang saya secara nggak langsung mungkin kalau di dunia proyek untuk dikasih amanah lah untuk pelaksanaan ataupun perencanaan mungkin kali pertama ya Mas ya. Dan saya minta kontrol dan juga minta pengertiannya, masukan pengertiannya juga, karena memang saya kan kuliah waktu itu belum selesai, masih skripsian lah, nyambi kerja, nyambi skripsi kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah Mas Habib juga mengerti posisi saya, bahasanya mungkin orang yang pengen mencari ilmu lapangan lah gitu Mas. Masuklah di Ulul Albab. Tapi ya memang saya di pelaksanaan alhamdulillahnya sebelum di proyek pertama pun saya memang bukan ikut proyekan, tapi ketika orang tua saya bangun rumah atau bangun apa kayak gitu, ada pekerjaan, ya memang bangun rumah lah kayak gitu bahasanya Mas. Nah, itu saya seneng ngumpul sama tukang-tukang gitu. Jadi ketika ya memang disuruh Farhan buatin kopi apa segala macam gitu kan untuk istirahat, udah saya buatin. Jadi ketika tukang-tukang bekerja, bapak saya bekerja itu saya liatin, oh begini ternyata pelaksanaan ini begini. Mungkin memang ada beberapa pelaksanaan yang mungkin saya belum pernah lihat, jadi saya nggak tahu skemanya gimana gitu. Nah, alhamdulillah
ketika gabung sama Mas Habib ada proyek, dan itu benar-benar kalau nggak salah seingat saya itu Hamin 2 minggu sebelum pelaksanaan dimulai itu saya join, dan di situ sekaligus perencanaan saya mulai garap. Ya bahasanya itu kayak kita lagi ngejar kereta yang lagi kenceng-kencengnya gitu Mas. 2 minggu kita harus selesai perencanaan terus langsung pelaksanaan gitu kan. Tapi alhamdulillah ya selesai gitu loh, dan bisa melakukan pelaksanaan. Jadi kemarin proyek pertama di Ulul Albab itu di Jalan Imogiri Barat, dekat sini ya Bapak Ibu sekalian, dekat Bantul ini ya. Nggak jauh dari proyek kita sekarang ini. Iya. Itu rumah seperti apa itu? Itu termasuknya perumahan tipe 45. 45. Tipe 45. Tapi saya awalnya sebenarnya kayak masih agak ragu di dalam diri saya Mas, karena kayak belum pernah gitu loh. Dari desain bisa nggak ya saya sebagai pelaksana aja lah, pengawas, membuat bangunan yang sebisa mungkin jadinya itu sesuai rencana gitu. Sesuai rencana, terimplementasikan di lapangan. Nah, ketika jadi ya saya juga ngerasa kayak puas, kayak wah ternyata saya juga bisa ya mengawasi proyek, berjalannya proyek yang sesuai dengan perencanaan desain awal dari arsitek. Ternyata bisa gitu. Tapi banyaknya kayak ada masalah, mungkin kita tetap cari solusi. Bisa diceritakan gitu pengalaman-pengalamannya dia untuk di Jalimbar gitu ya? Iya. Jadi mungkin kalau terkait masalah-masalah sebenarnya banyak Mas, karena namanya kita di dunia lapangan ya. Pasti berbeda. Semisal kita di bagian lapangan mengatasi masalah-masalah yang ada dibandingkan dengan orang yang di kantor. Betul. Berbeda masalah, tapi ya masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri kan gitu. Nah, kalau di lapangan itu misal kayak kita, apalagi saya di proyek pertama itu kan memang belum tahu ya skemanya ini mau gimana gitu. Jadi ada beberapa waktu itu dimana saya belum tahu skemanya, saya belum kebaca di pikiran saya ini skema seperti apa? Skema misalnya setelah pekerjaan ini, setelah pekerjaan A ini bakal lanjut ke pekerjaan apa? Oh ya, kayak gitu. Timeline. Ya, timelinenya itu, time schedule-nya lah bahasa kita kan. Tapi kan mungkin menurut saya efektifnya begini, tapi ternyata di lapangan itu nggak bisa kepake gitu loh Mas. Nah, jadi akhirnya masalah itu sebenarnya bukan suatu masalah yang urgent sih, lebih ke masalah yang saya buat dan itu berdampak ke saya sendiri gitu. Karena gimana saya belum punya pemikiran terkait timeline pekerjaan itu gimana. Jadi saya belum ada persiapan. Memang saya sudah survei beberapa material, vendor-vendor dan lain-lain kan. Tapi kan saya belum menghitung lagi, oh kebutuhan buat ini pekerjaan, misalnya pekerjaan keramik lantai gitu kan. Oh saya belum menghitung ulang pekerjaan keramik lantai ini butuhnya berapa dus. Nah, jadi saya keteteran sendiri Mas, karena kan saya ngitung dulu kebutuhannya berapa. Sudah saya hitung kebutuhan berapa, saya survei lagi ke lokasi, menanyakan motif yang diinginkan sama klien gimana. Nah, ketika motif ada, ternyata dia inden, otomatis kan pekerjaan molor. Nah, jadi di lapangan itu gimana caranya muter biar tukang-tukang ini punya pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya di situ sih tantangan ketika memang awal proyek ya Mas, karena kan kita nggak tahu setelah pekerjaan A, pekerjaan selanjutnya ini ngapain gitu. Kalau ketika kita udah selesai proyek pasti tahu sih gambaran, oh biasanya setelah mengerjakan ini nanti bakalan mengerjakan ini. Jadi sebelum selesai pekerjaan itu kita udah punya ancang-ancang dulu. Betul. Gitu. Itulah namanya pengalaman ya. Iya. Ya kalau terkait cekcok di lapangan ya mungkin sebenarnya ada cekcok Mas, kayak sama tukang, sama mandor dan segala macam. Tapi kan ya balik lagi gimana kita cara menyelesaikannya gitu kan. Kalau saya memang lebih senang diskusi aja, nggak usah pakai emosi. Saya juga nggak ngerasa saya paling bisa di lapangan. Bahasa enaknya tuh kayak Masnya punya pengalaman, saya punya batasan berdasarkan teori. Jadi ya udahlah kita saling rangkul
Betul, betul. berbagi kan. Oke, menurut pengalaman sampean begini, menurut saya begini, gimana enaknya gitu. Enggak yang harus saling keras kepala gitu. Memang itu untuk pengalaman pertama ya. Iya, itu pengalaman pertama banget. Dibukakan jalan dari situ ya. Ada lagi pengalaman-pengalaman yang unik? Ya, mungkin lebih ke Tempelan-tempelan aja ya. timeline aja kemarin Mas, yang memang benar-benar saya hektik banget itu di timeline, karena saya nggak ngerti oh setelah pekerjaan ini harusnya pekerjaan ini kayak gitu loh. Nah, tapi untuk klien gitu, untuk mitra kita gimana permintaan? Kalau dari permintaan mitra itu kebetulan klien kita kemarin untuk yang perumahan itu juga mitra kita gitu loh. Jadi dari mereka pun ya udah setuju, tapi nah kalau saya itu ketika saya memberikan saran ataupun bagaimana, saya juga ngasih kenapa sih kalau memilih yang begini itu kenapa, kalau misalnya memilih yang lain itu hasilnya gimana. Ada alasannya ya. Iya, saya kasih alasan biasanya Mas. Nah, jadi klien kita pun, mitra kita pun juga ya seneng gitu loh, karena ketika oh ternyata di perencanaannya seperti ini, tapi ketika di pelaksanaan tidak bisa dilakukan, gimana caranya kita mengasih masukan biar pelaksanaan tetap jalan tapi masih masuk ke dalam konsep keinginannya klien. Berarti kemarin ya permasalahannya karena memang pengalaman aja ya. Iya, pengalaman. Untuk selain itu masalah-masalah teknis gitu ya sedikit ya, nggak begitu banyak. Mungkin ya. Masalah teknis ya ada beberapa yang mungkin kayak pengawasan, kurangnya pengawasan, jadi ada beberapa yang salah, akhirnya ya udah kita bongkar. Mau nggak mau kan, karena memang ada kesalahan, ya udah namanya, dan itu pun dimaklumin sama Mas Habib, nggak apa-apa, namanya belajar gitu kan. Ya udah ya saya jadinya ya sedikit nggak enak sama Mas Habib, karena yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan Mas. Betul. Tapi kan ya sebaik mungkin kita, sebisa mungkin kan kita kasih yang terbaik gitu kan. Nah, sama ketika di sana itu ada perencanaan awal, mungkin konsepnya itu A, tapi di tengah perjalanan itu di pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan mungkin hampir sekitar 50% sudah berjalan. Itu ada perubahannya itu di bagian luar Dari mitra tuh. dari mitra itu dia minta parkirannya lebih diperlebar karena kan ada memang sisa tanah. Sebenarnya itu nggak jadi masalah dari kita, karena memang itu nggak seberapa mengganggu yang sudah dilakukan di lapangan, karena itu memang posisinya memang belum dilaksanain gitu kan. Nah, tapi kan yang jadi tantangannya sendiri itu ketika ada permintaan ataupun perubahan seperti itu kan semuanya butuh hitungan Mas. Nah, itu saya berarti harus ngitung ulang, harus saya hitung lagi nih, mana yang awalnya perencanaannya begini tapi itu dihapuskan otomatis ada, saya harus ngitung oh yang ini nggak jadi berarti uangnya dianggap dikembalikan. Terus yang pekerjaan baru berarti tambahannya berapa gitu. Itu sih yang jadi tantangan sebenarnya ketika ada perubahan-perubahan di pelaksanaan. Itu memang salah satu hal yang enak di mitra, tapi memang kita butuh ini ya, effort lebih ya. Fleksibilitas memang itu cukup butuh effort. Itu ya Bapak Ibu sekalian, banyaknya pengalaman kita rekap ulang gitu ya. Yang pertama, pembelajaran dari Mas Farhan itu pengalaman beliau dari awal SMK, dari kuliah. Untuk sekarang itu Mas Farhan butuh waktu yang lama ya Mas ya. Dari SMK sudah masuk ke arsitek, ada pembelajaran terkait pembangunan, desain, perencanaan, itu sudah menjadi bekal Mas Farhan untuk menuju ke kuliah. Di bangku kuliah lebih dalam lagi, kemarin sudah masuk ke magang di Underpass ya. Underpass. Jauh di Sumatera Utara kemarin, di Medan. Sampai sekarang beliau pun terjun langsung untuk belajar hal baru lagi, yaitu untuk menjadi perencana sekaligus pelaksana di salah satu proyek di Ulul Albab Arsitek di daerah Bantul tersebut. Banyak pengalaman-pengalaman yang
membuat Mas Farhan sampai sekarang punya skill tersebut ya Mas ya. Iya, Jadi skill sekarang ya karena pembelajaran yang terdahulu seperti itu. Emang butuh waktu ya Mas ya. butuh waktu, namanya kita cari pengalaman Mas ya. Iya, itulah. Jadi buat Bapak Ibu sekalian dan ada pembelajaran yang sangat ngena ya. Jadi untuk sekarang, untuk siapapun itu, untuk besok atau nanti, ridho orang tua itu pasti yang utama ya. terutama. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Itu dia. Ya buat teman-teman semuanya, kalau ingin melakukan suatu hal, yang pertama ridhonya. Gimana caranya kita diridhoi, diizinkan ya, kalau bahasa awamnya, diizinkan oleh orang tua untuk melangkah ke berbagai arah. Ya walaupun ridho atau izinnya itu tidak sesuai harapan, tapi insya Allah itu yang terbaik ya Mas. Iya, karena pasti insya Allah ada aja jalannya Mas, dipermudah insya Allah. Nah, itu dia. Dan tadi ada perselisihan, ada masalah. Nah itu bukan diselesaikan dengan emosi, tapi dengan musyawarah ya. Iya. Gimana caranya kita bermusyawarah kepada semua orang sesuai kapasitasnya. Jadi Mas Farhan sebagai pelaksana, sebagai perencana memiliki kapasitas tersebut. Nah di lapangan sebagai mandor, sebagai tukang atau sebagai kepala tukang, itu pun punya kapasitasnya. Dari semua kapasitas itu kita musyawarahkan, bukan memakai otot tapi memakai ketenangannya. Itulah. Jadi memang banyak pembelajaran dari Mas Farhan. Saya cukup terima kasih sekali ya sudah menjadi pembicara untuk hari ini, sudah memberikan banyak pembelajaran dari pengalaman, dari skill yang sekarang, bukan karena hari ini tapi karena yang lalu-lalu dan banyak pengalaman lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian mencari atau memiliki seseorang yang mempunyai skill yang hebat, skill yang lebih baik dari yang lainnya, maka itu bukan karena hari ini, hari esok, tapi karena emang yang sudah melewati bertahun-tahunnya. Jadi hargai skill tersebut, hargai tim Bapak Ibu sekalian, hargai anak Bapak Ibu sekalian yang sudah berjuang cukup lama. Terima kasih, sekian dari kami ya Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tonton video berikutnya. Terima kasih Mas. Oke.